Akidah dasar tidak perlu dibahas berdalam-dalam. Apakah karena itu akidah wasitiyah dan tidak ada ulama yang mensyarah karena sudah cukup jelas, baru belakangan disyarah. Akidah itu Ahlus Sunnah itu sederhana, akidahnya mudah, tidak jelimet. Jadi cuma kalau yang ulama dan juga kaum muslimin yang dahulu, ya, mereka sudah paham. Ya, mereka diberikan kecerdasan yang jauh dengan kita, sehingga mereka kadang dikasihkan ayat saja sudah paham kandungan. Dengan kita jauh. Karena mereka pun menuliskan matan-matan mufassar saja, mereka sudah memahami kandungannya. Walaupun kita yang sudah jauh dari generasi yang dahulu, ya, kebodohan. Ya. Ilmu itu ada pada salaf, ilmu itu ada pada para ulama salaf terdahulu. Mereka tidak berpanjang lebar menjelaskan mereka karena mereka sudah paham. Adapun kita butuh untuk disyarah, butuh untuk dijelaskan karena kebodohan. Ketidakpahaman kita kepada bahasa Arab, kebodohan kita kepada dalil, dan kita tidak mengetahui hadis-hadis, tidak hafal Al-Quran, seperti itu. Bagaimana cara menjawab syubhat bahwa yang disembah adalah Tuhan bukan agama? Anda nggak paham maksud syubhat di sini itu seperti apa? Silahkan tanyakan kepada yang lain. Nggak paham tasawurnya seperti apa? Tepatkah membuat pembahasan terpisah tersendiri tauhid hakimiyah? Tauhid hakimiyah sudah cukup dibahas di rububiyah, ya, dan juga termasuk bagian uluhiyah. Ya, jadi tidak perlu dibahas kembali. Jadi pembahasan tauhid hakimiyah secara terpisah itu tidak diketahui dari Ahlus Sunnah. Tidak perlu. Sama boleh berbahasa Arab atau bahasa. Istilah one above all boleh dipakai untuk Allah, Ustaz. Pemberian istilah kepada Allah, ya, kaidahnya secara umum itu uh, untuk itu harus sesuai dengan makna dulu. Ya. Jadi untuk masalah pemberian istilah dalam syariat itu harus sesuai dengan maknanya. Dan itu tidak mengandung, terutama untuk jika dinisbatkan kepada Allah, tidak mengandung makna-makna buruk. Ya. Meskipun tidak ihtimal, gitu. Tidak ada kemungkinan mengandung makna yang buruk. Jadi tidak bisa sembarangan kita memberikan istilah karena tidak tahu istilah one above all ini mungkin apakah mengandung makna buruk atau tidak, sehingga Anda nggak bisa jawab. Jadi kaidah umumnya adalah ketika kita ingin memberikan istilah terutama kepada Allah, bahasannya sendiri tentang tauhid asma wa sifat, bahwa itu harus ya mengandung makna yang baik dan tidak mengandung makna yang buruk. Intinya seperti itu. Tapi mencukupkan dengan istilah syar'i itu lebih baik. Pokoknya kalau masalah fitnah itu diperangi, ya, secara fisik, ya, sehingga jihad itu yang kita sebut jihad tolab. Jadi jihad itu ada dua, jihad tolab atau jihad ekspansi, bahasa kita ekspansi apa kekuasaan, dan jihad difa atau jihad membela diri itu ada dipisah. Jadi kalau kita sudah kuat, ya, maksudnya secara negara muslim seperti zaman umat, maka kita ekspansi, menyebarkan Islam via jihad, via pedang, memang. Tapi bukan berarti kita membunuh, ya enggak. Tapi kita ekspansi. Nah, adapun jihad difa, eh,
Adapun jihad difa atau membela diri seperti yang terjadi di Palestina, maka itu hukumnya hukum tersendiri juga ada. Yang di Palestina jihad syar'i karena itu adalah uh, mereka membela diri, ya, dan tidak perlu izin ulil amri karena mereka membela diri sendiri. Berbeda dengan jihad tolak yang atau jihad ekspansi yang dia harus dipimpin oleh ulil amri. Nah, ini rinciannya ada pada bab jihad di kitab fikih, ya. Jadi jangan masukkan bab akidah, emang itu bahasan fikih. Jihad itu bahasan fikih. Meskipun ada bagian akidahnya, tapi untuk rincian detailnya ada dalam bab fikih, maka cukup ke situ. Seperti itu. Baik, izin bertanya, sebaiknya bagaimana kita menggunakan lafaz asma wa sifat berdoa? Jadi ini ada adab-adab berdoa. Maka adab-adab berdoa itu kita mulai dengan memuji-muji Allah. Dan kalau kita ingin menggunakan asmaul husna, maka gunakan yang cocok dengan apa yang ingin kita minta. Misalkan kita ingin meminta ampunan, maka cari kata apa nama-nama yang cocok, seperti Al-Ghafar, ya, dan Al-Maghfirli, ya Ghafar gitu kan. Kemudian ketika kita ingin minta harta, misalkan kebetulan kita minta harta, boleh, boleh. Pada Allah minta harta ya Goni. Nah, gunakan kata-kata yang cocok. Apa nama-nama asmaul husna yang cocok dengan doa-doa kita. Ya. Jadi nggak disebutkan seluruh namanya, tapi pilih nama-nama yang sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Ya, kemudian bersalawat kepada Nabi, kemudian baru doa dan ditutup dengan salawat kepada Nabi. Kalau merealisasikan sekarang untuk masyarakat yang melakukan kesyirikan berarti nahwa munkar. Nah, itu untuk ya, dipecah apa babnya. Kalau untuk masyarakat biasa seperti kita, ya kita berdakwah dengan kemampuan kita. Adapun dengan perang atau dengan pedang itu kewajiban pemerintah. Kalau misalnya ada yang berbuat kesyirikan di dalam negerinya, maka pemerintah yang wajib untuk apa menghilangkan itu. Diperangi oleh pemerintah yang berbuat kesyirikan dalam negeri. Ditertibkan. Tapi kalau pemerintah tidak, ya kita tidak punya hak untuk itu. Dan kalau pemerintah tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar juga, maka itu yang menanggung pemerintah dosanya, bukan kita. Ada sedikit uh, iskal dalam pendalilan mu'alif dalam kaidah keempat. Maka dalil yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kaidah keempat itu khusus untuk musyrikin Arab atau secara umum musyrikin zaman dahulu. Karena kalau bila khusus musyrikin Arab berarti bisa saja ada musyrikin zaman dahulu yang juga tetap syirik meskipun di saat sempit maupun lapang. Untuk berdalil ini beliau menggunakan Al-Quran dan apa yang beliau bawakan gitu. Jadi beliau tidak melihat apa uh, hanya sekedar itu dilakukan oleh musyrikin Arab zaman dahulu, tapi tertuang dalam Al-Quran ada, ya, terjadi seperti itu, maka beliau berdalil dengan ini. Jadi bukan dari waki terus dicari dalilnya dalam Al-Quran, ya, tapi beliau berdalil dengan Al-Quran dulu. Kemudian ya bersesuaian dengan keadaan musyrikin zaman dahulu. Oh, itu sedang bahwa ayat Al-Quran yang digunakan sedang menceritakan keadaan musyrikin zaman dahulu. Dan tidak mesti, ya, itu seluruhnya. Aglabiyah juga cukup. Jadi kalau misalnya secara umum kaum musyrikin zaman dahulu itu memang seperti itu, maka sudah cukup jadikan dalil. Dan terutama itu sudah dalilnya sudah dalam Al-Quran.
lebih cukup lagi. Kalau kita mungkin cek fakta, zaman dahulu mungkin ya nggak mungkin seluruhnya, pasti hanya mayoritas saja yang dia syirik dalam keadaan lapang. Ya bisa saja ada sebagian kecil minoritas yang dia syirik dalam keadaan lapang maupun sempit gitu. Kalau di zaman sekarang maka dalilnya waqi. Kalau beliau berdalil dengan waqi, dengan keadaan. Ya. Kalau di zaman sekarang adalah beliau melihat yang terjadi di zaman sekarang. Kami juga belum menemukan ayat atau hadisnya yang menunjukkan akan lebih buruk. Yang satu tema mungkin ada, tapi untuk secara eksplisit menunjukkan bahwa kemusyrikan akan lebih buruk, kami belum temukan. Tapi kemungkinan besar pendalilan yang dilakukan oleh mu'allif di sini adalah melihat kenyataan, waqi. Kalau yang untuk pendalilannya, mendalili bahwa di zaman beliau lebih buruk, karena memang secara kenyataan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau untuk jalannya jawab kita cukupkan sampai sini saja. Karena di tempat kami juga sudah azan zuhur. Ya. Kami juga sudah azan zuhur. Jadi insya Allah nanti ijazah akan kita akan berikan, semoga bisa cepat. Nanti kita akan kirim kepada antum via email. Jadi cukup cek email, tidak perlu nanti bertanya di grup kapan datang ijazahnya. Cukup cek email saja berkalanya. Kalau ada dikirim berarti ada, kalau belum ya sudah tunggu saja. Seperti itu. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita bahas di pagi menjelang siang ini ya, adalah bermanfaat bagi kita semua. Makin menguatkan diri kita untuk nanti modal untuk belajar tauhid yang lebih dalam. Karena nanti ketika kita sudah belajar ilmu tauhid yang lebih mendalam, kita akan semakin meyakini bahwa konsep teologi ya, atau konsep rububiyah, ketuhanan, keesaan, monoteis yang dipegang oleh umat Islam, oleh Allah, ditetapkan oleh Allah tentunya, adalah konsep ketuhanan yang paling tepat, yang benar dibanding dengan konsep-konsep ketuhanan yang dibangun dari politeis, dari musyrik yang dibawa oleh agama-agama yang lain. Ya, tutup pertemuan yang kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.